Honda Team Asia akhirnya merilis konfirmasi terbaru mengenai nomor balap Veda Ega Pratama untuk musim 2026. Dan keputusan itu mendapatkan perhatian besar dari publik. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada hari ini, tim memastikan bahwa Veda akan menggunakan nomor 9 selama mengikuti kelas Moto3 World Championship. Keputusan ini menandai langkah awal bagi Veda untuk memasuki panggung balap dunia setelah tampil kuat di jenjang pengembangan sebelumnya. Pengumuman tersebut langsung memicu respons cepat dari komunitas balap Indonesia yang selama ini menantikan kabar mengenai identitas nomor Veda. Dengan adanya kepastian ini, diskusi mengenai alasan pemilihan nomor tersebut kembali menjadi sorotan utama. Meski pengumuman berlangsung tanpa drama, banyak pihak menilai bahwa keputusan ini memiliki pertimbangan strategis baik dari sisi tim maupun pembalap. Sebelum keputusan resmi dirilis, berbagai spekulasi mengenai nomor balap Veda telah beredar di komunitas Moto3. Para pengamat dan penggemar sempat memprediksi beberapa opsi seperti nomor 34, 54, hingga 9. Perdebatan ini muncul karena masing-masing nomor memiliki sejarah, asosiasi, dan tantangan tersendiri, sehingga pilihan akhir menjadi isu menarik untuk dibahas. Nomor 54 diprediksi kuat karena kerap dikaitkan dengan proses perkembangan Veda di tingkat sebelumnya. Namun sejumlah faktor teknis terkait ketersediaan nomor di grid Moto3 membuat prediksi itu tidak sepenuhnya realistis. Sementara itu, nomor 34 juga mencuat sebagai opsi yang dianggap berkarakter kuat, tetapi membawa resiko tertentu terkait ekspektasi publik. Dari seluruh diskusi yang berkembang, banyak pihak merasa bahwa apapun nomor yang dipilih akan menjadi bagian penting dari citra Veda di kejuaraan dunia. Pembahasan mengenai nomor 54 sempat menjadi salah satu yang paling aktif dibicarakan. Terlebih karena nomor tersebut telah digunakan oleh Jesus Rios, yang juga berlaga di kelas Moto3. Dalam kompetisi resmi, pembalap tidak dapat berbagi nomor yang sama, sehingga opsi 54 secara otomatis menghadapi kendala regulasi. Berdasarkan informasi terbaru, Rios dipastikan akan tetap menggunakan nomor tersebut untuk musim 2026, sehingga peluang Veda untuk mengambilnya semakin kecil. Selain itu, sebelumnya sempat muncul nama Riccardo Rossi dalam prediksi pembalap yang akan menggunakan nomor itu. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Rossi tidak lagi berlaga di Moto3 pada musim mendatang. Perubahan ini semakin memperjelas konteks persaingan nomor, sekaligus membuat wacana mengenai opsi alternatif semakin kuat. Nomor 34 pernah dianggap sebagai salah satu kandidat yang cukup masuk akal untuk digunakan Veda. Namun, nomor tersebut memiliki jejak sejarah yang panjang serta identitas kuat yang melekat pada salah satu pembalap legendaris dalam dunia balap. Mengadopsi nomor dengan latar sejarah seperti itu dapat menimbulkan ekspektasi tambahan dari publik maupun media, terutama bagi pembalap yang baru memasuki kompetisi tingkat dunia. Selain membawa tekanan, nomor tersebut juga berpotensi menimbulkan perbandingan yang tidak diperlukan di tahap awal karir. Pertimbangan inilah yang menjadi alasan mengapa tim dan pembalap cenderung menghindari penggunaan nomor 34, agar identitas Veda dapat berkembang tanpa bayang-bayang historis yang memberatkan. Dengan demikian, pencarian nomor yang lebih netral menjadi langkah yang lebih realistis. Nomor 9 kemudian muncul sebagai solusi paling ideal bagi Veda di musim debutnya di Moto3. Angka ini memiliki karakter sederhana, tetapi cukup kuat untuk dijadikan identitas jangka panjang. Nomor ini tidak memiliki konflik dengan pembalap lain, tidak membawa warisan sejarah besar, dan mudah dikenali oleh penonton internasional. Dari perspektif tim, nomor kecil seperti 9 dianggap lebih efektif untuk branding karena tampil lebih jelas di layar dan materi promosi. Dengan memilih angka ini, Veda dapat memulai langkah baru tanpa tekanan tambahan, sekaligus membuka ruang bagi dirinya untuk membangun citra personal yang konsisten dalam beberapa musim ke depan. Keputusan ini dinilai tepat untuk pembalap yang baru memasuki kejuaraan dunia. Meskipun tidak ada pernyataan resmi terkait alasan pribadi di balik pemilihan angka tersebut, sejumlah spekulasi dari komunitas penggemar mulai bermunculan. Beberapa pihak meyakini bahwa angka 9 melambangkan awal baru,
Sementara lainnya, melihatnya sebagai simbol kepercayaan diri yang mencerminkan kesiapan Veda memasuki level yang lebih tinggi. Ada pula yang menafsirkan angka ini sebagai pilihan yang mencerminkan perjalanan Karin yang terus berkembang. Walaupun semua komentar tersebut masih bersifat spekulatif, perhatian publik terhadap detail seperti ini menunjukkan besarnya antusiasme terhadap debut Veda di Moto3. Kehadiran rumor dan diskusi semacam ini juga membantu meningkatkan exposure sang pembalap menjelang musim baru. Kondisi line-up Moto3 untuk musim 2026 turut mempengaruhi perhitungan terkait nomor balap. Dengan beberapa pembalap yang keluar dari kategori ini, sejumlah nomor sebenarnya sempat terbuka sebagai opsi tambahan. Namun, tidak semua nomor ideal untuk pembalap yang baru memulai karir dunia, terutama bila nomor tersebut berpotensi bentrok dengan identitas pembalap lain atau menimbulkan masalah perizinan di masa depan. Honda Tim Asia terlihat mengambil langkah strategis dengan memilih nomor yang paling aman dan berpotensi konsisten digunakan dalam jangka panjang. Dengan kondisi kompetitif Moto3 yang berubah setiap musim, keputusan ini dinilai mampu memberikan stabilitas bagi perkembangan Veda sebagai pembalap muda. Nomor balap memiliki fungsi yang lebih dari sekedar identitas di motor. Dalam dunia kejuaraan dunia, nomor yang tepat dapat menjadi bagian penting dari strategi branding pembalap dan tim. Honda tampaknya mempertimbangkan faktor tersebut dalam memberikan nomor 9 kepada Veda. Angka ini mudah diingat dan tidak terlalu sering digunakan dalam konteks besar, sehingga potensi pembentukan karakter brand semakin besar. Dalam beberapa kasus, pembalap mempertahankan satu nomor hingga puncak karir mereka, dan langkah ini dapat membuka peluang serupa bagi Veda. Dengan memulai dari nol dan tanpa tekanan sejarah, nomor ini memberi ruang untuk pertumbuhan citra personal yang lebih independen. Kondisi line-up Moto3 untuk musim 2026 turut mempengaruhi perhitungan terkait nomor balap. Dengan beberapa pembalap yang keluar dari kategori ini, sejumlah nomor sebenarnya sempat terbuka sebagai opsi tambahan. Namun, tidak semua nomor ideal untuk pembalap yang baru memulai karir dunia, terutama bila nomor tersebut berpotensi bentrok dengan identitas pembalap lain atau menimbulkan masalah perizinan di masa depan. Honda Tim Asia terlihat mengambil langkah strategis dengan memilih nomor yang paling aman dan berpotensi konsisten digunakan dalam jangka panjang. Dengan kondisi kompetitif Moto3 yang berubah setiap musim, keputusan ini dinilai mampu memberikan stabilitas bagi perkembangan Veda sebagai pembalap muda. Nomor balap memiliki fungsi yang lebih dari sekedar identitas di motor. Dalam dunia kejuaraan dunia, nomor yang tepat dapat menjadi bagian penting dari strategi branding pembalap dan tim. Honda tampaknya mempertimbangkan faktor tersebut dalam memberikan nomor 9 kepada Veda. Angka ini mudah diingat dan tidak terlalu sering digunakan dalam konteks besar, sehingga potensi pembentukan karakter brand semakin besar. Dalam beberapa kasus, pembalap mempertahankan satu nomor hingga puncak karir mereka, dan langkah ini dapat membuka peluang serupa bagi Veda. Dengan memulai dari nol dan tanpa tekanan sejarah, nomor ini memberi ruang untuk pertumbuhan citra personal yang lebih independen.